Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks cerita novel sejarah Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang struktur teks cerita novel sejarah. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang kebahasaan yang ada di dalam teks cerita novel sejarah. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Contoh penggunaan kata telah, sudah, kemarin. Misalnya di dalam kalimat, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini penggunaan kata yang bermakna lampau, yaitu kata telah. Yang kedua, menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Contoh konjungsi yang menggunakan urutan waktu yaitu sejak, saat, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau yang disebut dengan kata kerja material. Contoh kata kerja material, menangis, berperang, dan sebagainya. Berikutnya, penggunaan kalimat tidak langsung sebagai pengganti tuturan seseorang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Unsur kebahasaan yang berikutnya yaitu penggunaan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, yang sering disebut dengan penggunaan kata kerja mental. Misalnya, penggunaan kata-kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengatakan, dan menganggap. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan dialog. Ditunjukkan di sini dengan adanya tanda petik ganda, yaitu tanda petik di awal dan di akhir kalimat, dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Selain menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan seperti diuraikan di atas, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Kata atau frasa yang bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Contoh 1. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Nah, di sini kamu perhatikan ada kata kias terpukul hatinya. Artinya di sini terpukul hatinya yaitu sangat sedih. Contoh yang kedua,
Mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Di sini yang dicetak miring tulang punggung. Nah, ini bermakna kias ya. Artinya sandaran atau sumber kekuatan. Contoh yang ketiga, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Kata membeku artinya diam saja. Selain penggunaan kata atau frasa kias, novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Penggunaan kata, ungkapan, atau peribahasa daerah ini digunakan untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Contoh 1. Hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja. Hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Ada yang kata yang dicetak miring ini merupakan peribahasa, yaitu ada peribahasa gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja, merupakan peribahasa dari daerah Jawa yang artinya hidup makmur aman tentram. Contoh yang kedua, Singa Parepen yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Peribahasa ameng-ameng nyawa merupakan ungkapan dalam budaya Jawa yang artinya bermain-main dengan nyawa. Demikian tadi anak-anak materi kita hari ini, yaitu tentang unsur kebahasaan dalam teks cerita novel sejarah, kemudian makna kias dan peribahasa yang ada di dalam teks cerita sejarah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.